Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menolong kita, dan menuntun kita dalam rencananya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kembali kami ada karena anugerah Tuhan, dan karena Tuhan punya rencana baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Bapa, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 28 ayat yang ketiga. Tertulis demikian, "Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan." Saudara yang dikasih Tuhan, aneka macam gorengan merupakan makanan paling disukai di Indonesia selain mie instan. Penyebabnya adalah karena rasanya enak, gurih, dan renyah kalau dimakan. Tapi apa yang kelihatannya baik atau rasanya enak itu ternyata menyimpan hal yang buruk bagi kesehatan, terlebih kalau kita sering memakannya setiap hari. Gorengan mengandung banyak minyak trans dan juga lemak jenuh yang bisa menyebabkan kolesterol dan sakit jantung. Sementara itu, mie instan mengandung natrium yang tinggi dan juga MSG yang bisa berakibat buruk pada fungsi ginjal dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Ibarat seperti gorengan dan mie instan, ada teman-teman di sekitar kita yang kelihatannya baik, ramah, nyaman kalau diajak ngobrol, tapi di belakang ternyata tidak baik karena hatinya mengandung kejahatan dan niat buruk. Kita perhatikan dalam Mazmur 28 ayat yang ketiga ini, "Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan." Pemazmur Daud menyatakan di dalam pasal ini seruannya kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk membela dan melindunginya dari orang-orang yang jahat di sekitarnya. Dan dinyatakan di dalam ayat ini, ada orang-orang yang ramah terhadap teman-temannya, tapi sebenarnya hatinya penuh kejahatan. Lain di muka, lain di belakang. Ramah ketika berjumpa, tapi berkhianat ketika ada di belakang kita. Kita perlu berhati-hati dalam memilih kawan, memilih teman. Ada istilah teman yang membicarakan tentang orang lain kepada kita akan membicarakan tentang kita kepada orang lain ketika kita tidak bersamanya. Tidak harus kita berteman dengan semua orang. Pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Pergaulan yang jahat menjerumuskan kita ke dalam kehancuran. Apalagi bergaul dengan orang-orang yang kelihatannya baik, tapi di belakang kita ternyata punya niat jahat. Pilihlah teman yang baik. Jangan yang menjerumuskan kita ke dalam kehancuran atau yang memfitnah kita dengan kejam. Kalaupun ada orang-orang yang bersikap demikian kepada kita, sikap kita adalah tetap tenang, sebab Tuhanlah yang akan menjadi perisai dan perlindungan kita. Berharap selalu kepada Tuhan. Jangan bersedih ketika dia hianati orang. Jangan larut dalam kemarahan dan dendam ketika difitnah teman-teman. Di dalam ayat yang ketujuh dari Mazmur 28 ini, di situ tertulis, "Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya." Kita bersyukur karena Tuhanlah yang selalu ada bersama kita, yang dapat kita percayai. Dia menjadi sahabat, dia menjadi kekuatan, perisai kita. Tuhan Yesus menyebut kita sebagai sahabatnya.
Dia adalah sahabat sejati yang tidak akan menjerumuskan kita ke dalam kehancuran, tapi Dia adalah sahabat kita yang akan menuntun kita kepada kehidupan. Berkat Tuhan tersedia bagi setiap saudara dan saya yang selalu bersahabat dengannya, yang selalu dekat dengan Tuhan. Jadikan diri kita, saudara, sebagai pribadi yang bukan pribadi ramah tapi jahat, tapi ramah dan baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Memberikan kami tuntunan, pengertian, memberikan kami nasihat untuk kami dapat menjadi pribadi yang ramah dan baik. Dan sekaligus juga untuk kami tidak sembarangan dalam berteman dengan orang-orang di sekitar kami. Sebab ada orang-orang yang berniat jahat, yang berniat buruk. Berikan kami hikmat Tuhan untuk mengerti dan mengenal. Berikan kami pertolongan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Dan luputkan kami dari semua niat buruk manusia. Lindungi dan jagailah kami Tuhan. Engkau yang menjadi perisai perlindungan, menjadi kekuatan kami. Hanya kepadamu Tuhan kami percaya. Kami bersukaria karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur karena karya-Mu yang ajaib, pertolongan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Pembelaan Tuhan atas kami yang melepaskan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal yang kami kerjakan. Sertailah kami dan jadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam persoalan, baik persoalan keuangan, pekerjaan, dalam rumah tangga, konflik dalam keluarga. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Berikan kesembuhan, kelepasan, pemulihan, pertolongan-Mu atas setiap kami. Kami percaya Tuhan menolong kami. Dan tolong kami juga Tuhan supaya kami sabar menantikan waktu Tuhan. Kuatkan kami di tengah penantian supaya tetap setia dan tekun berharap akan karya pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Bapa kami yang kekal, Allah kami yang perkasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!